Di BSD City, sebuah kawasan kota mandiri yang kami kembangkan dengan visi jangka panjang sebagai ruang hidup, ruang tumbuh, dan juga ruang kolaborasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas nama Sinar Masland, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada The Housing and Urban Development Institute atau The HUD Institute yang ke-15. Betul ya Pak? Selamat ulang tahun, Bapak Ibu. Kami doakan agar The HUD Institute semakin sukses dan terus bisa berkontribusi terhadap pengembangan perumahan dan perkotaan di Indonesia. Yang saya hormati Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pak Roni, Ketua Dewan Umum The HUD Institute, Bapak Zulfi Koto, selamat pagi Pak, serta seluruh tamu undangan dari jajaran Sinar Masland, Pak Ignes, senior saya nih di Sinar Masland, Pak Ignes, ada Bu Rama, Pak Rizky. Bapak Ibu yang saya hormati, BSD City dibangun bukan sebagai kawasan properti semata, melainkan sebagai integrated and future ready township. Kami meyakini bahwa pembangunan kota tidak dapat berjalan secara parsial, tetapi juga harus menghadirkan ekosistem yang saling terkoneksi antara hunian, pusat ekonomi, pendidikan, transportasi publik, serta ruang-ruang yang terbuka hijau, serta juga tentunya fasilitas sosial dan keagamaan bagi warganya. Dengan total luas area 6.000 hektar yang mengintegrasikan area residensial, komersial, perkantoran, kawasan ini juga dilengkapi dengan sederet fasilitas unggulan dari mulai pendidikan sampai ke berbagai pilihan lifestyle center. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar, dekat sini ada The Bliss Pak. Itu adalah mall outdoor pertama dengan konsep mall without walls yang sekarang mungkin hampir semua warga, terutama ya di warga Tangerang Selatan, Tangerang itu sudah familiar, terutama karena COVID kemarin ya Bapak Ibu, yang sangat berharga dalam menjawab tantangan urbanisasi ke depan serta mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta kunjungannya. Selamat menikmati rangkaian kunjungan di BSD City Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Panji Himawan atas sambutannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati tentunya tuan rumah Pak Panji yang telah memberikan sekilas info tentang BSD ini. Saya mendengarnya juga sudah lama dan untuk mengupdate barangkali. Ini bukan yang pertama kelihatannya Pak Ignes terus mendampingi kami. Banyak kegiatan yang kami lakukan selama ini juga sudah bekerja sama dengan BSD. Beres juga nih Bang Zulfi masalah public housing. Jadi perlu energi yang lebih banyak, mudah-mudahan juga banyak anak-anak muda yang terus bisa mengibarkan bendera HUD ya, untuk mengawal, berkolaborasi tentunya dengan IPK, dengan BKP, yang kita tahu tidak ada komandan utama ini. Kita perlu komandan utama. Jadi pusat perekonomian yang baru, pusat pertumbuhan perekonomian yang baru. Nah, sepintas juga saya ingin menyampaikan satu aspek lagi yang juga menjadi perhatian kami. Ini terkait Transit Oriented Development atau TOD ya.
Jadi TOD ini EU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta yang terakhir Kementerian Transmigrasi. Jadi memang narasinya itu sebenarnya nyambung ya, flow-nya ya. Jadi mulai dari tata ruang, kemudian lahan, satu dari sekian banyak kawasan ya yang dikembangkan oleh Sinarmas. Tapi ini juga BSD City ini begitu ikonik ya, dan juga merupakan kisah sukses yang luar biasa. Karena itu kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak manajemen dari Sinarmas Land khususnya. Nah, ini juga membawa kita juga kepada bagaimana nanti saya tunggu diskusi lanjutannya, dan saya mungkin Bapak Ibu kalau dengan saya itu kita lebih terbuka saja, lebih frank saja. Jadi mungkin saya ketimbang istilahnya kita ini gitu ya, saya menunggu langkah-langkah nyata, konkret, gimana kita kolaborasi. Kalau memang istilahnya ingin bertukar pikiran, saya welcome untuk datang ke kantor kami. Nah, dan juga ketika nanti ada penyusunan regulasi, kalau saya undang partisipasinya juga, saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian itu untuk memberikan masukan yang terbaik. Jadi jangan cuma yang indah, tapi juga ini loh kenyataan di lapangan. Kalau ini begini, kalau itu begono. Nah, bagaimana pengalaman? Tetapi juga semuanya dengan semangat optimisme dan konstruktif sifatnya, gitu ya. Jadi bukan kita saling istilahnya menyalahkan, tapi bagaimana kita berkolaborasi untuk saling memperkuat. Karena perjalanan kita ini masih panjang gitu ya, dan ini banyak harapan masyarakat Indonesia yang diletakkan di pundak pemerintah dan juga pengembang swasta. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Romi atas sambutan yang luar biasa. Jadi saya tidak memberikan satu perkuliahan atau bagaimana, karena nggak pada tempatnya gitu ya. Saya hanya sharing, karena banyak pakar-pakar di sini. Mungkin nanti ada hal-hal yang bisa diberikan masukan kami menerima gitu. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kronologi, artinya dari historinya ya, kemudian integrasi dan kontribusi tadi pusat pertumbuhan di Jabodetabek bagian mana. Itu visi kita pada waktu itu, karena perkembangan Jakarta begitu pesat dan diizinkan pada waktu itu pengembangan skala besar untuk mengurangi kepadatan kota Jakarta dan membuat pengembangan yang lebih baik gitu. Kompleksnya, dan ini kebetulan ini ada saya waktu masih muda nih Pak. When I was young gitu ya. Pak Joy. Itu ada rombongan BNI yang meninjau pembiayaan perumahan tahap 1 waktu itu. Lalu ini ada foto Pak Albert Tanjung. Lalu ada 3 almarhum pendiri BSD, Pak Eka Cipta Wijaya, Pak Ciputra, dan Pak Wiranto. Jadi beliau-beliau ini adalah pendiri kita. Idenya dari mereka bahwa kita membuat satu kota yang baru gitu ya di Jabodetabek. Generasi keempat, ini adalah aplikasi community engagement terhadap orang yang tinggal dan bekerja dan mengunjungi BSD City dan menawarkan banyak capability, antara lain untuk mengetahui posisinya public transport yaitu BSD Ring. Demikian juga bisa lihat mungkin video stream untuk beberapa titik di bawah drainase tertutup yang bawah tanah, apakah kondisinya bisa bekerja baik atau tidak. Demikian juga kita integrasikan security yang semula berdasarkan CCTV saja, sekarang CCTV-nya di backup dengan penjelasan buatan. Nah, selanjutnya di sisi parking di skala kota kita pun juga twin, nanti kita ada lihat beberapa slide situ. Demikian juga untuk ESG sistem monitoring, media center dan lain-lain.
untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu 13 Januari 2026, kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara tasyakuran dan refleksi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-15 The HUD Institute dengan tema Bersama Kita Wujudkan Masyarakat Madani. Mari kita berikan apresiasi untuk The HUD Institute. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai dengan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara The HUD Institute dengan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang kerjasama peningkatan kualitas kebijakan dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk itu kami mohon perkenan mengundang menuju meja penandatanganan kepada Ketua Umum The HUD Institute dan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, kepada Bapak Insinyur Zulfi Syarif Koto MSI dan kepada Bapak Roni Ariuli Utayan untuk dapat menuju meja penandatanganan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat siang kepada seluruh peserta. Izin kami mengucapkan kepada yang kami hormati Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Fahri Hamzah, selamat datang Bapak. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ibu Diana, apa kabar Ibu? Kepada Bapak Soeharto Monoarfa, kepada Bapak Theo L. Sambuaga, Bapak Zulfi Syarif Koto, kepada staf ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Bapak Arsyad, kepada para deklarator The HUD Institute, Majelis Tinggi Organisasi The HUD Institute, Dewan Pembina, Pengawas, Pakar, dan Pengurus The HUD Institute. The HUD Institute dalam masa-masa yang sangat krusial pada saat pandemi COVID-19 menelurkan konsep yang barangkali juga sudah pernah disampaikan Pak Zulfi kepada pemerintah, yaitu rumah sehat produktif. Rumah bukan cuma bangunan dan fisik, tapi juga harus sehat jiwa dan raga, tapi produktif untuk menghasilkan kemampuan daya beli, daya cicil, dan tentu pemberdayaan keluarga itu sendiri. Selain itu kita juga banyak menyampaikan dalam bentuk diskusi tentang TOD dalam hal pengembangan rumah susun skala besar, skala perkotaan, dan juga tentunya HUD bekerja sama bukan hanya secara konseptual dan proposal kebijakan, tapi juga mengembangkan kerjasama dengan MOU dengan universitas, puncak-puncak keilmuan, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga di luar negeri dengan UQM dan beberapa universitas lainnya. Saya kira itu kita beri aplaus kepada Pak Zulfi dan para Dewan Pembina dan Majelis Tinggi yang telah berhasil membuat HUD Institute ini bukan lagi go nasional, tapi sudah go internasional. Itu cita-cita kami di HUD ini. Karena itu ada profesor, mana profesor kita ini? Ketua Majelis Pakar itu. Yang memberikan masukan-masukan yang kadang-kadang buat kita juga bertumbukan. Karena apa? Memang ekosistem kita tidak ketemu. Dengan 15 tahun ini, kami ingin berterima kasih kepada siapa saja, kepada semua pihak yang telah membantu kami. Dan kami juga ingin berterima kasih apabila dari HUD ini
dari Yayasan LP3 ini ada yang diterima sebagai bagian dari gagasan-gagasan yang untuk ikut serta ya menyelesaikan, memberikan pemikiran-pemikiran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ini. Mudah-mudahan kita punya lagi Bang Zulfi yang hebat yang bisa memimpin HUD ini untuk berpuluh-puluh tahun ke depan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu sebenarnya yang diperlukan adalah pikiran terbaik untuk mengeksekusi dari kebijakan-kebijakan itu. Semua yang direncanakan ini baik. Makanan bergizi baik. Tidak ada orang yang bisa menentang ini makan bergizi ini. Sekolah rakyat itu baik. Swasembada itu baik, swasembada pangan, swasembada energi baik, perumahan baik, semuanya. Tapi kita memerlukan the best brain and heart seperti yang ada di HUD ini untuk membantu kita mendesain kebijakan yang benar, sebab kebijakan yang benar akan menghasilkan pelaksanaan janji-janji politik yang sehat dan baik juga. Dan saya merasa Pak Prabowo memerlukan itu. Jadi mungkin kurangi kritiknya dan ini jalannya HUD, tapi perbanyak usulan dan implementasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan saya juga melihat di TV ada lansia yang hidup di atas kandang. Nah itu kan sangat menyakitkan. Nah ini Pak Prabowo ini nggak setuju kalau masih ada yang seperti ini. Artinya kepemimpinan saat ini tolong dihilangkan untuk kelaparan dan juga kalau tidak bisa bagaimana kita bisa meningkatkan atau menghilangkan kelaparan dan juga menyejahterakan masyarakat ini harus. Nah ini mungkin tugas HUD ya yang harus kita lakukan bersama-sama. Saya yakin bahwa kita nggak bisa kerja sendirian, kita harus kerja bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui rumah dan permukiman yang layak. Demikian yang kita sampaikan. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai housing backlog ya. Ini memang suatu fenomena ataupun suatu wacana yang berkembang ya. Saya masih ingat dulu membantu Pak Joko Kirmanto waktu beliau menjadi menjadi Dirjen Perkim ya di zaman Menteri Bu Erna Witular waktu itu. Saya menyusun rencana program perumahan. Waktu itu direkturnya Pak Imam Ernawi waktu itu. Nah itu housing backlog masih 4 juta. Waktu itu kalau nggak salah berdasarkan sensus 2000. Jadi setiap kali sensus itu pada saat sensus 90 itu kalau nggak salah 2,5 juta. Nah itu sudah bertambah housing backlog tahun 2000. Tahun 2010 bertambah lagi. Kan sensus setiap 10 tahun ya. Misalnya soal tanah, dulu juga waktu di Satgas Perumahan clear juga identifikasinya bahwa perumahan ini terlalu banyak stakeholdernya, ya kan, dipegang oleh bank, ya, dan tentunya nanti penghunian dan aset manajemennya, karena sekarang yang kita bayangkan sebagai perumahan sosial itu adalah perumahan yang di dalamnya itu ada elemen subsidi pemerintah di dalamnya, baik berupa tanah, ya berupa subsidi infrastruktur, pembiayaan dan sebagainya gitu. Nah mudah-mudahan karena saya minta
kita percepat. Saya sudah kirim suratnya ke Seknek, ke Menpan RB, ke Menko Infra, juga ke pihak-pihak terkait, termasuk Menkumham, Menteri Hukum. Mudah-mudahan akan segera dibahas untuk diajukan kepada Bapak Presiden sebagai Pres. Kira-kira gitulah. Badan namanya itu Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat. Ada rakyatnya, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat. Kalau ini lebih luas ya, karena lebih luas, tapi kita tidak ngurus dana konversi, tapi nggak ngurus dana konversi. Dalam tahun ini Pak ya? Mudah-mudahan dalam bulan ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, karena ini kan sebagiannya di institusi lain kan. Tadi Pak Fahri menyebutkan terlalu banyak stakeholder, kebanyakan memperbanyak badan-badan lagi Pak. Nah, posisinya nggak saling tumpang tindih kan? Nggak, maksudnya itu stakeholdernya itu terlalu banyak karena stakeholder itu nggak ada yang mengintegrasikan. Nah kita mengintegrasikan gitu loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada The Hood Institute Housing and Urban Development yang hari ini berulang tahun yang ke-15. 15 tahun bukanlah usia yang muda. Segala akumulasi pengalaman, pengertian, pemahaman telah diakumulasikan dan disumbangkan untuk karya negeri, membangun hunian yang layak dan kota yang menyenangkan, livable bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi maju terus, tidak ada kata jerah dalam perjuangan. Dan saya lihat para senior ini luar biasa terus berjuang. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi dari Pondok Pesantren Al-Adib. Hari ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun The Hood Institute yang ke-15. Kiprah yang luar biasa dalam tradisi atau apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 4 golongan yang kelak terbebas daripada sisa api neraka. Di antaranya yang keempat adalah orang-orang yang dalam kategori sahlin. Apa itu maksudnya? Orang-orang yang hidupnya mencari solusi, memikirkan orang lain, memikirkan kebutuhan orang lain, sehingga dengan hadirnya Hood Institute ini berpikir tentang kebutuhan masyarakat, tentang rumah yang layak, hunian yang layak. Ini satu di antara cara kita menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Hood Institute semakin jaya, semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan semoga senantiasa menjadi jalan keberkahan buat bangsa ini. Assalamualaikum.